bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersembayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sebab Ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya hari ini kita boleh ada karena Tuhan baik. Amin. Karena kasih setianya, kebaikannya tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka itu mari siapkan hati kita, biar pagi ini kita mau sama-sama menyenangkan Tuhan. Sebelum kita menyenangkan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tujuan kami Bapa hanya satu, yaitu kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Kami bawa korban ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di gereja-Mu seperti di surga. Dan kami siap memuji-Mu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu baik buat saudara saya. Sama-sama kata Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Amin. Yes Lord. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Yes Lord. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti aku ada hari ini semuanya karena Tuhan baik. Amin. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersama
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Engkau baik. Kami ada hari ini karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu setinggi langit yang tak pernah ada habisnya dalam hidup kami, Bapa. Oh Ramaya Sana Ramaya Sani, Yesus Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan di atas segalanya. Sembah Dia, pujilah namanya di atas segalanya. Yesus, Hiramaya Sakana, nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat-Nya. Oh Ramaya Sana Ramaya Naralamo, menikmati anugerah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, tinggikan nama-Mu, Bapa. Oh Ramaya Naralamo, Yesus Tuhan, ditinggikan Engkau. Hirabaya Sakara Rabaya Naralabaya Naralaba. Yes, 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 Jesus. Sikirabababababa. Oh Rabakarabaya Naralaba. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus, Hiralabaya Sakara Rabababababa. Oh Ramaya Sakara Rabaya Naralabaya Naralaba. Oh Rabakara Rabaya Sana Ramaya Sana Naralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabakara Rabaya Sakara Rabababababa. Oh Ramaya Sakara Rabaya Naralaba. Oh Rabakara Rabaya Naralabaya 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 Naralaba. Oh Ramaya Sana Ramaya Naralaba. Kasih-Mu mengalir, biar cinta mula-mula-Mu terus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang kami kasih, Kau yang kami cinta Tuhan. Tiada yang lain selain diri-Mu. Dia ada di sini. Dia senang dipuji-puji. Dia senang disembah. Aku suka di dalam hadirat-Nya. Aku suka ada di sini. Ya, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan.
Wow. Yes Lord. Kasih-Nya mengalir seperti sungai, memenuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh Shana Maya Nara Moyase. Bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan, oh Shana Ramaya Shana Ramoya Se, oh Ramaya Shakana Ramo. Nikmati hadiratnya. Yes, sikira mama namanya namanya. Wow, ada anggur yang baru, sukacita yang baru. Ramaya Ramaya se. Yes, God. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, Engkau layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes, Kau layak, amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, amin. Raja atas segala. Mari Bapak Ibu dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita tinggikan Dia. Mulia, Engkau layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau ambil alih, Engkau berotoritas dan turut campur dan berdaulat Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir, daripada kebaktian pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih untuk bangsa Indonesia yang Engkau berikan kepada kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa mengambil alih bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, semua setiap provinsinya Tuhan Yesus penuh dengan roh damai sukacita ya Tuhan. Demikian juga terima kasih untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden kami, Bapak Gibran Rakabuming Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengambil alih, berotoritas dan turut campur Tuhan setiap keputusan dan pemikiran mereka ya Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami tahu Engkau telah memberikan presiden dan wakil presiden yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap mata melihat, telinga mendengar dan lutut bertelut. Bangsa kami adalah bangsa Indonesia yang menuju Indonesia emas Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami bawakan semua staf-staf kementerian, demikian juga sampai ke daerah-daerah Tuhan. Tuhan juga mengambil alih Tuhan Yesus setiap apapun yang mereka kerjakan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus dan pengenalan akan Engkau bahwa apa yang ada diemban di dalam kehidupan mereka adalah untuk memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus di setiap keputusan dan pemikiran mereka di pemerintahan di daerah-daerah Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk pilkada yang telah berlangsung dengan baik dan penuh dengan damai Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua pemimpin-pemimpin, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, semakin juga bupati dan wakil bupati di setiap provinsi di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus tetap mengambil alih juga Tuhan Yesus di dalam setiap apapun yang mereka akan rencanakan dan mereka akan lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami memiliki Gembala Sidang Bapak Thomas Chandra Tuhan Yesus, di mana Engkau telah memberikan hamba-Mu itu kepada kami Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada hamba-Mu itu kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Segala virus, infeksi, kuman, penyakit yang ada di dalam tubuhnya Engkau cabut di dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya. Engkau berikan kesembuhan Tuhan Yesus yang sempurna yang berasal dari Engkau, agar hamba-Mu ini dapat kami mengerti untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, dan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu itu adalah perkataan dari Engkau juga Tuhan Yesus. Engkau juga kami mengucapkan terima kasih Tuhan kepada Gembala Sidang lokal kami, Bapak Pastor Abraham Tuhan. Berikan juga kesehatan ekstra kepada beliau Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan. Berikan roh yang lebih lagi Tuhan Yesus, agar setiap apa yang dilakukan bersama dengan Ibu Gembala, biar Tuhan mereka sehati, sejiwa, seroh, sepikiran di dalam membimbing kami semua jemaat, dan demikian juga pekerja-pekerja yang ada di FLC Gading Serpong ini ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan atas semua tim media Tuhan Yesus yang bekerja untuk hari ini Tuhan Yesus. Berikan kesehatan ekstra di dalam kami memuji dan menyembah, dan di dalam pelayanan melayani di multimedia musik Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberikan fokus dan konsentrasi kepada mereka Tuhan Yesus. Demikian juga merema di dalam kehidupan mereka, segala sesuatunya Kau berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka di dalam melayani Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga membawakan jemaat-jemaat yang ada di setiap sudut mata arah angin di Gading Serpong ini Tuhan. Engkau kirimkan, terima kasih untuk semua jemaat-jemaat yang Engkau kirimkan dari setiap sudut mata angin Tuhan Yesus di daerah Gading Serpong ini Tuhan. Biar Engkau temui mereka Tuhan Yesus, biar yang datang mendapat jamahan yang baru Tuhan Yesus, mendapat roh yang baru Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka, mereka mengerti Tuhan mencintai mereka dari apa yang mereka inginkan Tuhan Yesus. Demikian juga
cuaca Engkau ambil alih, Engkau berotoritas dan turut campur Tuhan Yesus, agar memberikan cuaca yang baik, agar kami dapat kembali memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, agar apa yang kami doakan menjadi dupa yang harum bagi Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah terlebih dahulu di dalam setiap apapun yang kami kerjakan pada hari ini, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan hadirat Tuhan ketika kita muji menyembah Tuhan. Wow, kalau ada hari Tuhan berarti Tuhan ada. Dan ketika Tuhan ada, saya percaya pasti terobosan terjadi buat kehidupan kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Semua tepuk tangan boleh di atas. Come on. Semuanya. Haleluya. Wow. Bersuka cita Tuhan, punyalah seperti Engkau. Haleluya. Yuk sama-sama katakan haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biar kasihnya melimpah-limpah atas saudara saya, amin. Yuk sama-sama katakan kasih Allah, come on semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, amin. Setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Yuk dengan sukacita semua. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Jemaat saja kata dengan sukacita, dengan sukacita kita menari bersukacita, amin. Haleluya. Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit buat saudara. Yang sudah kata amin. Come on. Haleluya. Come on. Lagu ini harus digoyang-goyang biar enak kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama dengan suara, come on. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
bagi Sang Raja. Semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kata nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa, come on, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Come on, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, come on, nyanyi glory, come on, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali kata mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, tepuk tangan sukacita semuanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, sebentar kita mau berikan persembahan yang terbaik Bapak Saudara. Di depan kursi saudara-saudara amplop seperti ini. Mari sambil kita mempersiapkan, kita satu dalam doa. Bapak, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bila kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami cinta sama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Dengan apa kami balas Tuhan selain memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini. Thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Engkaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hati kami, segenap hatiku ingin menyembah Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku Tuhan menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku Menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Hiara lama ya lama ya lama ya. Hiara lama ya lama. You are forever. Hinara kama ya lama ya lama. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak.
Yesus. Makasih ya Roh Kudus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Sama-sama naikkan kepada Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Kau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Kau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Oh, ya laba ya laba laba, ya laba ya laba laba. Menikmati hadirat-Mu ya Yesus. Kinaya maya karalamu, ya lama ya lalamu. Kau ajaib Tuhan. Be glory your name Lord. Dimuliakan, ditinggikan selalu, selamanya. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dengan segenap hati sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah
sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji, sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Segala yang baik daripada Tuhan siap kami terima pagi hari ini Tuhan. Saya percaya Engkau yang di tengah-tengah kami saat ini, menikmati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Bagimulah Sang Raja, bagimulah Engkau yang kami sembah. Setiap persembahan kami pagi hari ini, kami terima Engkau Tuhan pagi hari dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk menyertai seluruh kehidupan kami. Biar firman-Mu pagi hari ini yang menuntun kami Tuhan. Biar kami ngalamin Engkau terus senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Berikan hikmat untuk kami mengerti banyakkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biar Engkau berbicara ya Roh Kudus, mengurapi setiap kami, berikan pengertian buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Shalom semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal. Ya, sebentar lagi ya kita akan sama-sama selamat Natal. Kita akan merayakan Natal di bulan ini dengan sukacita, amin. Saya sangat sukacita pagi hari ini karena saya percaya pujian penyembahan pagi hari ini sangat dahsyat ya. Saya sangat merasakan dan menikmati setiap pujian, setiap penyembahan yang kita naikkan buat Tuhan kita. Katakan kiri kananmu, kita mesti bersukacita hari ini. Tanda Yesus lahir, tanda Yesus ada dalam kehidupan kita, yaitu sukacita. Amin. Sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang tidak dapat terbalaskan oleh apapun, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Sukacita yang daripada Tuhan pasti memberikan damai sejahtera dan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Maka percaya katakan amin. Sukacita yang daripada Tuhan itu adalah sebuah kabar baik buat setiap kita, untuk melepaskan kita dari setiap penindasan. Sukacita yang daripada Tuhan melepaskan setiap kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang percaya katakan yes. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah momen-momen Natal di bulan-bulan ini. Jadi jangan lewatkan sukacita yang daripada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, di Natal tahun ini kita ada mengalami sedikit sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Tapi biarlah izinkan kita boleh bersukacita, menikmati sukacita yang daripada Tuhan.
Kata yes. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita nggak lengkap keluarganya, nggak lengkap saudaranya, tetapi kita rindu saudara. Momen ini membuat kita semakin intim lagi dengan Tuhan, membuat kita pengen datang terus kepada Tuhan. Katakan yes. Tema kita saudara di Natal ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, artinya bukan kita hanya ke Israel nanti di bulan depan, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita supaya kita, yuk, waktunya kita datang ke Bethlehem. Why? Tempat persinggahan kita, tempat untuk kita boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu datangnya dari Yesus yang lahir di Bethlehem. Saya percaya kita udah sering dengar cerita tentang Natal, amin. Udah hafal, ya. Ini tahun ini kurang drama-drama Natal. Tahun depan kita mesti drama-drama Natal sedikit, amin. Jadi nggak cuman kita apa namanya ya, upgrade. Ya, jadi yang kalau kemarin ibu-ibu ya, kaum wanita nyanyi, nah tahun depan sepertinya kita mesti bergerak jauh-jauh hari untuk drama, ya, entah itu drama langsung atau drama syutingan, semuanya halal. Semuanya dapat kita lakukan, semuanya kita mau beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sekali-sekali kita melakukan sesuatu yang out of the box, yang nggak pernah kita lakukan buat Tuhan, why not? Ya, kalau yang biasa-biasa aja, waduh udah biasa kata Tuhan. Tiba-tiba pelayan Tuhan di tempat ini main peran. Wah, di sini kita punya sarjana, saudara. Dia tukang buat bikin film, ya. Punya sarjananya kita di sini. Luar biasa. Media kita punya, amin. Mungkin orangnya nggak ada yang biasa main filler. Ya, dia memang suka bikin film di mana-mana. Nah, bayangkan saudara, tiba-tiba Pak Andres tiba-tiba peran sebagai Goliat. Bukan, jadi Herodes misalnya. Ya kan? Yang nggak pernah dilakukan di depan kamera misalnya begitu. Karena kita rindu mempersembahkan sesuatu yang out of the box buat Tuhan. Kayaknya tahun ini kita boleh mimpi, tahun depan kita realisasikan. Katakan yes. Ya, mau drama langsung, mau drama lewat film, kayaknya nanti akan diskenariokan juga ya. Yang jadi Maria tiba-tiba misal Ibu Yuni, waduh, terbiasa kan, belum pernah dilakukan kan. Tiba-tiba Ibu Yuni jadi Marianya begitu. Kata penonton, nggak salah peran Pak. Nah ini dia nih, out of the box ini. Haleluya. Oke, tampilkan slide-nya. Kita akan berbicara tentang Yesus yang bayi kecil yang mungil pada saat itu lahir di Bethlehem. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita kemarin ke Israel tahun lalu 2023 ya, kita sempat nginjak Bethlehem. Wah, asik tempatnya. Kita nginap di salah satu hotel di Bethlehem. Ternyata saya baru mengerti tentang firman Tuhan bahwa orang Majus itu melihat bintang. Jangan samakan langit di Indonesia yang kita punya ini dengan langit yang ada di Bethlehem. Punya kita banyak awannya. Di Bethlehem no awan. Jadi kalau malam Bapak Ibu Saudara, semuanya kita lihat bintang. Jadi kalau bintang bergerak ya pasti kelihatan. Yang penasaran katakan saya mau berangkat. Kuota masih ada, tenang saudara. Percaya dengan iman. Dulu waktu saya rindu mau ke Israel, saya nonton YouTube terus. Kayak gimana sih Israel, kayak mana sih gitu. Nonton, ini mimpi saudara. Nggak cuma sekali. Setiap ada pengumuman yang saya tahu tentang perjalanan ke Holy Land, saya penasaran, saya pulang saya nonton. Wah kayak gini rupanya Israel. Kayak gini rupanya. Sampai akhirnya mungkin Tuhan kasihan kali. Ini anak ini lama-lama kalau gak diajak mungkin ya, nanti jadi aneh nanti dia. Puji Tuhan ajak tahun lalu saudara. Nah di situ di Bethlehem, betul-betul bintangnya saudara kelihatan jelas. Saya sampai foto waktu itu. Dan saya renungkan di jendela kamar hotel, wah pantas ini firman Tuhan gak bohong. Pantas orang Majus bisa lihat bintang itu ke arah mana gitu ya. Karena memang langitnya biru sekali, terang, ya cahayanya indah sekali saudara.
Apalagi bintang ini kata firman Tuhan, dia ukurannya jauh lebih besar. Wah, makin kelihatan itu. Dulu menurut pikiran saya, menurut nalar saya, mana mungkin orang bisa lihat bintang? Ya. Apalagi bintangnya banyak sekali. Kita pasti kehilangan jejak. Yang mana tadi? Kalau kita sering lihat bintang jatuh, ya, pernah kalau lihat bintang jatuh itu hanya sekilas, tapi di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara, tempatnya indah. Dan waktu Bethlehem dan waktu Yerusalem itu berbeda 1 jam. Padahal kotanya dekat loh. Nggak ada pisah pulau, tapi Bethlehem ini sesuatu yang spesial. Yesus lahir di Bethlehem karena dia spesial. Spesial buat Bapak Ibu Saudara dan spesial juga buat saya. Haleluya. Next slide-nya. Kita buka Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya dingin juga ya. Kayak media tolong kurangin dikit nih, 20 nih. Ayat yang ke-15, saudara. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Haleluya. Di padang gembala pun Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini padang gembalanya masih ada. Israel sungguh luar biasa, Saudara. Jadi waktu kita di ini belum Om. Ini loh. Haleluya. Jadi waktu kita ke Israel, padang gembala itu kita sempat foto di situ. Di situ kita dapat menenungkan banyak tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Yerusalem, Israel, padang gembala, di mana orang melihat bintang itu, para gembala itu masih ada. Penasaran Pak? Kalau nggak percaya, tes omongan saya. Berangkat ke Israel bulan depan. Tahun depan. Ya. Untuk kita apa? Menguji firman Tuhan. Ternyata Yesus itu ada. Yesus itu nyata. Kalau orang bilang Yesus nggak ada, itu orang nggak pernah kemana-mana. Kata seorang pendakwah, katanya apa? Jalanmu belum jauh, kopimu kurang kental, temanmu kurang banyak. Ada pendakwah yang ngomong gitu. Kalau bilang Yesus nggak ada, berarti perjalanannya kurang panjang, kurang jauh. Dolananmu kurang adoh, kurang panjang berarti. Yesus itu benar-benar nyata dan dia lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nyata. Oleh sebab itu Bapak Saudara, perjalanan rohani ini membuat iman kita semakin dibangkitkan, membuat sesuatu yang kita baca dapat kita lihat juga secara visual. Ya. Memang ada harganya. Kenapa harganya mahal? Jauh. Itu kita naik pesawat ya, udah tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Dari kenyang, lapar lagi, kenyang lagi, lapar lagi, Saudara. Jauh, makanya mahal. Ya, berjam-jam, berapa belas jam itu naik pesawat. Oke, itu bukan poinnya Saudara. Itu agak promosi sedikit. Oke, next slide-nya Saudara. Bethlehem menjadi tempat yang penting dalam narasi sebuah Natal. Secara harfiah, Bethlehem itu artinya rumah roti, yang berasal dari kata bait. Bait itu berarti rumah dan lehem itu berarti roti. Disitulah rumah roti. Di sana ternyata nggak makan nasi, makan roti sana. Ada jemaat Tuhan yang baik juga, mereka bawa, pas kita ke Israel ada yang bawa nasi. Wah, puji Tuhan banget, saudara. Nasi itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, berharga sekali. Kenapa? Semuanya roti. Mungkin yang doyan makan roti sih nggak keberatan. Yang model saya begini, ya makannya hanya bisa makan nasi, keberatan banget, saudara. Ya, yang suka makan roti sih nggak apa-apa. Roti gede-gede, panjang-panjang, bebas itu. Haleluya. Banyak sekali roti di sana. Nah, dinubuatkan dalam perjanjian lama, dalam Mika, kita buka ya, Mika pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saya waktu itu Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini sambil nonton Netflix, itu ada film judulnya Mary.
Kalau pernah nonton, judulnya Mary. Cari nanti habis ini. Itu kisah bukan di mana Yesus lahir, tetapi bagaimana Maria itu menanggung penderitaan. Artinya ketika Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus dalam perutnya, saudara, dia menanggung penderitaan yang sangat amat susah pada zaman itu. Di sini menambah pengetahuan saya bahwa di Israel pada zaman itu mesti perlu seorang raja yang baik dan bijaksana. Karena Herodes udah gak karu-karuan lagi, menindas, sangat menindas. Dan Herodes mengakui bahwa dialah raja, dialah Tuhan, I am the Lord, gak ada lagi selain saya. Sehingga bangsa itu sangat tersiksa dengan pemerintahan Herodes, ya, tersiksa sekali. Oleh sebab itu lahirlah Yesus Sang Juru Selamat ini, yang dinanti-nantikan oleh umat Israel supaya mereka diselamatkan. Karena hidupnya sangat susah sekali. Haleluya. Dinubuatkan dalam Mika bahwa nanti di Bethlehem Efrata, tempatnya kecil. Bethlehem itu kecil, kota kecil, ya, akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, haleluya saudara. Kemudian disebut juga kota Daud, karena Daud juga dilahirkan di kota tersebut. Nanti firman Tuhan sampaikan di sana itu ada kuburan Daud. Sampai dengan detik ini kuburan Daud masih ada. Saya foto di situ. Pernah foto? Foto dong. Para worshiper enggak foto di situ sih kayaknya. Nggak ketemu kuburannya kali ya. Masih ada ternyata. Alkitab menuliskan bahwa kuburan itu masih ada sampai saat ini. Oke, kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat ke-12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul, orang yang telah tua dan lanjut usianya. Dan Daud pun saudara berasal dari Bethlehem, kota kecil. Haleluya. Sehingga pada zaman itu, zaman yang sangat susah itu, lahirlah Sang Mesias untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Herodes gak senang. Kenapa? Karena ada tandingannya nanti, ada saingannya nanti. Haleluya. Oke, poin pertama saudara, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Supaya apa? Yang pertama, kita mengalami sukacita Allah. Slide-nya. Yang pertama, Tuhan rindu kita mengalami sukacita Allah. Kenapa kita mesti datang kepada Yesus? Kenapa kita mesti datang menyembah Dia terus sampai seumur hidup kita tetap menyembah Tuhan. Sampai akhir hidup kita mesti tetap melayani Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan izinkan kita hidup, kita tetap Bapak Ibu Saudara untuk melekat dan tinggal dalam rumah Tuhan. Katakan yes. Jadi di dalam Tuhan tidak ada senioritas. Semua kita perlu Tuhan. Semua kita perlu supaya Yesus tinggal dalam hidup kita. Yang pertama, kita mesti ngalamin sukacita Allah. Haleluya. Makanya momen Natal ini mungkin adalah sesuatu yang hilang atas hidupmu. Engkau dirugikan, engkau ditipu, engkau apapun oleh orang lain. Bulan ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada penghiburan daripada Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, ketika ada Yesus di rumahmu, ketika ada Yesus di hidupmu, cukup. Firman Tuhan sampaikan apa saudara? Ketika sesuatu yang sempurna itu datang, segala yang gak sempurna itu akan hilang. Artinya kalau Yesus hadir dalam hidup kita, Yesus menguasai hidupmu, kesempurnaan itu turun atas hidupmu, cukup. Mau tuntut apa lagi? Makanya Natal ini saudara, Tuhan ingatkan, datang kepada Yesus supaya kita sukacita kembali. Ya, karena waktu kita sukacita, timbul kekuatan. Waktu kita sukacita, moodnya beda saudara, pelayanannya beda, semangat, asik, nyaman. Padahal lagunya lagu yang sama misalnya, tapi pas muji Tuhan kok rasanya beda. Beda kalau kita lagi sedih saudara. Dikasih tempat yang enak, makan yang enak pun rasanya wah saya nggak nafsu. Diajak jalan-jalan ke luar negeri dia diem aja.
Ajak jalan-jalan ke Bali, saudara, dia lihat pantai, paling senang tuh. Dia udah mulai merapat ke pantai itu, saudara. Mau ngapain? Mau nyeburkan dirinya ke dalam laut. Makanya kalau nggak sukacita, saudara, susah. Kalau sukacita, Bapak saudara, lihat bintang aja seperti Abraham, dia udah senang banget. Tuhan bisa hibur. Abraham, nanti anakmu sebanyak bintang di langit. Banyak banget. Abraham lihat pasir, ketemu pasir. Nanti anakmu sebanyak pasir di laut. Sedap. Kalau hatinya sukacita, kita dapat merespon sesuatu yang daripada Tuhan dengan benar. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, keadaan itu mungkin sedang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi respon kita mesti respon yang sukacita. Kalau sedang ngalamin gak enak di bulan ini, di tahun ini, kita akan mengkalkulasi ya, dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kalkulasi. Wah, kayaknya pahit, bulan ini pahit, bulan ini senang, bulan ini pahit, bulan ini senang. Tuhan mau hibur di akhir bulan ini. Bersukacitalah. Katakan kiri kananmu, sukacita jangan lupa. Kalau bahasa sekarang apa? Engkau berhak bahagia. Semua kita berhak bahagia. Latar belakangnya, bangsa Israel telah lama menanti kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Sejak Maleakhi melayani 400 tahun kemudian baru muncul Yohanes Pembaptis yang memberitakan kerajaan Allah. Next selanjutnya. Jadi sukacita itu terjadi karena penggenapan janji Allah tentang kesukaan besar bagi seluruh dunia. Dunia memberi sukacita semu dan sementara. Tidak ada sukacita sejati kecuali sukacita yang berasal dari Allah yang menggenapi janjinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bulan ini adalah bulan liburan buat setiap kita. Ya, yang liburan jangan lupa pergi jalan-jalan dengan sukacita. Pergi liburan dengan keluargamu dengan sukacita. Amin. Pergi liburan dengan teman-temanmu dengan sukacita. Katakan yes. Nikmati sukacita daripada Tuhan. Bukan di mana tempatnya atau kemana kita pergi, tetapi sukacita itu mesti ada. Dan yang gak kemana-mana juga tetap sukacita, saudara. Kenapa? Libur, ya, nggak kerja, istirahat. Haleluya. Kalau cuma bisa liburan doang, cuma istirahat di rumah, nggak kemana-mana, tetap sukacita. Katakan kiri kananmu, tetap sukacita. Ya, mungkin boleh nanti keluarga demi keluarga ya, rencanakan mau kemana untuk boleh merayakan sukacita. Biar nggak di rumah terus. Jangan jauh-jauh, saudara. Yang dekat-dekat aja. Makan jangan yang mahal. Kalau yang mahal ajak saya. Nah, si Om langsung banget gitu. Di rumah aja, saudara. Bikin makan bersama, candlelight dinner. Ya. Makan ayam bakar, ikan bakar, dan jangan lupa babi bakar. Semuanya, saudara. Bikin momen di tahun ini ya. Momen yang sukacita. Supaya apa? Nampak kepada Tuhan. Keluarga ini bersukacita bukan karena apa yang mereka makan. Mereka bersukacita bukan karena kemana mereka pergi, tetapi mereka bersukacita karena ada Yesus di tengah-tengah keluarga itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan sedih, wah saya nggak dapat THR ini. Ya, jangan sedih karena wah mestinya bulan ini saya bisa kesini loh. Tetapi aduh bagaimana ini? Bisnisnya nggak gol, penjualannya malah turun. Jangan mau kalah kita sama hal itu. Ya, minimal Bapak Ibu Saudara makan bersama candlelight dinner. Matiin lampu mas makan nggak kelihatan. Ya, buat suasana yang romantis yang indah. Untuk kita nikmati sukacita di tahun ini, di bulan ini. Menandakan apa? Yesus ada di situ. Yesus hadir di situ. Amin. Haleluya. Yang gak kemana-mana gak apa-apa. Amin. Tuhan gak nuntut kita mesti pergi kemana. Tuhan gak nuntut mesti kita mesti liburan, mesti kemana. Amin. Kalau Tuhan siapkan dananya berarti Tuhan izinkan. Kalau enggak berarti ada maksud Tuhan kalau kita di rumah juga. Sukacita itu tetap ada. Amin. Jangan mendakwa diri, jangan menyalahkan diri. Wah, aku jadi suami yang kurang apa ya?
Nggak bisa menyenangkan keluarga aku Tuhan, nangis sepanjang malam. Harusnya saya bisa ajak mereka ke sini. Sebagai perenungan sih boleh. Ya, tapi kalau sampai itu menjadi sesuatu yang galau, jangan. Tetap sukacita. Karena dunia memberikan sukacita yang semu dan sementara. Tetapi tidak ada sukacita sejati kecuali sukacita yang berasal dari Allah, yang menggenapi janjinya. Bapak ibu saudara bisa kumpul sama-sama dengan keluargamu, doa bareng. Tuhan terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan senangkan kami. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin merugikan kami, tapi kami bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Makan dah tuh. Amin. Fotonya tinggal saya lihat di status. Wah, makan ini orang. Saya nggak diajak ini, disapa juga nggak. Nggak apa-apa saudara. Jangan takut akan hal itu. Karena saya besok pulang kampung juga saudara. Mau diajak juga saya nggak bisa. Ya. Yang kedua, kita ke Bethlehem, pergi menerima keselamatan daripada Allah. Lukas 2 yang ke-11. Lukas 2 pasal 11, firman Tuhan katakan apa? Lalu, bukan 11. Nah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kepada para gembala, malaikat-malaikat juga menyatakan bahwa di kota Daud, yaitu Bethlehem, telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Penyelamat kita sudah hadir. Penolongmu sudah ada. Bapak, ibu, saudara, dan saya pasti ditolong Tuhan. Karena penyelamat kita firman Tuhan katakan apa? Sudah hadir. Amin. Penyelamat kita sudah tiba. Penyelamat kita ada untuk membantu hidupmu. Makanya datang kepada Yesus kapanpun. Haleluya. Yang dibutuhkan dunia, next slide-nya. Yang dibutuhkan dunia, Bapak Ibu Saudara, bukan guru selamat. Guru selamat tuh kayak siapa? Nih kayak hamba Tuhan begini nih. Selamat, tapi tidak punya kuasa. Hamba Tuhan manapun yang Bapak Ibu Saudara cintai, yang Bapak Ibu Saudara favoritkan, nggak menyelamatkan. Itu hanya perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan. Jadi yang dibutuhkan dunia bukan guru yang pintar ngomong, bukan guru yang pintar ngajar. Yang dibutuhkan oleh dunia ini apa saudara? Penyelamat. Yang dapat menyelamatkan kita ketika kita sama-sama nanti pulang ke sorga. Ketika ada satu kematian yang menghampiri kita, ada Yesus yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba pas nanti misalnya pas nafas terakhir, Pastor Abraham selamatkan saya, Pastor Abraham selamatkan saya. Jangan saudara. Jangan lakukan itu. Yang ada saya salah nanti di hadapan Tuhan. Tapi lihat, ada orang yang berpatokan dengan apa? Guru selamat. Jadi seseorang yang dituakan, seseorang yang dianggap tinggi derajatnya, itu yang menyelamatkan mereka. Salah. Saya katakan tadi, saya nggak bisa menyelamatkan. Hamba Tuhan manapun nggak bisa menyelamatkan. Sekarunia apapun mereka, kalau lagi masih manusia, tidak dapat menyelamatkan. Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara melayani, layani Yesus. Jangan layani manusia. Ini hamba Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan Yesus, pasti terimbasnya sama manusia. Sebagus apapun Bapak Saudara mungkin melayani di tempat ini, sehebat apapun, karena engkau melayani supaya mungkin gembalanya nggak marah, ya, dan segala macam, sia-sia. Tapi kalau saya datang, saya mau melayani Tuhan yang punya nyawa saya, pasti pelayananmu best. Pasti pelayananmu pelayanan terbaik. Pengajar hanya berteori dan menjadi penunjuk jalan. Yang dibutuhkan adalah juru selamat, sang jalan kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Kami hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara hanya nyampaikan. Gereja hanya menjadi sebuah wadah untuk menyampaikan. Tetapi yang menyelamatkan, Yohanes Pembaptis pun saudara, dia nggak katakan dia juru selamat. Dia hanya persiapkan jalan.
Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa, penginjil yang luar biasa, tapi dia tidak dapat menyelamatkan. Musa dipakai Tuhan untuk membelah laut, pun tidak dapat menyelamatkan orang. Selain nama Yesus, tidak ada yang dapat menyelamatkan. Makanya sampai dengan detik ini, di tahun ini keluar lagu itu, sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Siapa yang menyelamatkan keluargamu? Yesus. Siapa yang menyelamatkan pekerjaanmu? Yesus. Siapa yang menyelamatkan pelayananmu? Yesus. Siapa yang menyelamatkan hubunganmu? Yesus. Haleluya. Makanya kita mesti dekat sama Tuhan. Dia yang mampu menyelamatkan. Katakan yes. Sang jalan kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Keselamatan datang bukan karena usaha manusia, bukan karena banyaknya amalmu, bukan karena agama, bukan karena kekayaan, tetapi dari Allah sendiri yang rela turun ke dunia. Ia menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus. Bapak saudara mau selamat, hidupmu mau selamat, percaya sama Tuhan Yesus, engkau mati masuk surga nanti. Hanya Yesus yang tinggal di surga, tidak ada yang lain. Ya, sisanya manusia-manusia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi yang penguasa surga, yang bisa buka pintu surga, yang bisa menempatkan manusia di surga dan neraka, hanya Yesus. Sehebat apapun hamba Tuhan, seseorang, dia nggak bisa, Bapak Saudara, buka pintu nanti. Misal saya masuk surga nanti meninggal, tiba-tiba next selanjutnya ada jemaat yang meninggal. Wah, ini jemaat saya nih, masuk Pak. Kalau bisa begitu enak, saudara. Ya, kalian doain saja saya, supaya saya mati masuk surga. Misalnya next ada, ini kayak jemaat deh, walaupun seminggu sekali datang kayak jemaat nih. Sini masuk. Di surga nggak punya orang dalam selain Tuhan Yesus. Kalau ada begitu enak, saudara. Misal contoh Hizkia duluan, sorry Cik. Nggak rela dia. Ya, setiap hari kita doa di kuburannya. Hizkia, jangan lupa ya, jangan lupa saya. Ini saya datang ke kuburan kamu nih, doa ini supaya kamu nanti pas saya datang juga kamu bukain pintu. Ya, diam-diam aja, nggak ada yang tahu. Ya, no, nggak bisa, saudara. Hanya Yesus yang mampu selamatkan kita. Amin, haleluya. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi bukan kita datang ke kuburan, Bapak, Ibu, Saudara, ngomong sama kuburan Hizkia, mohon maaf, bukan Hizkia inilah pokoknya Hizkia yang ada di entah di mana gitu. Ya, supaya dia bukain pintu buat kita. Haleluya. Tapi kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, Tuhan jangan lupa bukain pintu buat saya. Tuhan kebukain pintu, bahaya kita loh. Tuhan katakan, wah si ini datang nih, tutup. Kacau kita, saudara. Terakhir yang ketiga, pergi untuk memuliakan Allah. Hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hanya untuk memuliakan Dia. Fokus. Aku hidup, aku diberi talenta untuk memuliakan Tuhan. Pergi ke Bethlehem juga mengajarkan tentang kemuliaan yang dikembalikan kepada Allah. Hanya Dia yang layak menerima semuanya. Lukas 2 yang ke-13.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Malaikat-malaikat itu menyanyikan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Ketika malaikat ini bernyanyi sedemikian rupa, saudara, Yesus dipermuliakan. Waktu kita memuji-muji Allah kita, nyembah Tuhan, buka mulutmu. Mau suaramu bagus, suara gak bagus, gak jadi soal. Kita memuji karena kita memuji Allah, kita hidup dari hati, kita haus. Sejumlah besar bala tentara sorga dan malaikat menyatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali bangun pondok Daud di rumahmu, saudara. Bangun kembali pujian penyembahan dalam hidupmu. Waktu malaikat datang, malaikat tidak nyanyi lagu ini, saudara. Aku terjatuh dan bisa bangkit lagi. Dia nggak nyanyi lagu itu. Why? Haleluya. Kita nggak bisa nyambut Tuhan dengan lagu yang Allah Israel nggak bertahta di atas itu. Mazmur katakan bahwa Allah Israel bertahta atas puji-pujian umatnya. Berarti selain lagu itu, ada oknum lain yang bertahta di sana. Makanya saya berhenti dengan lagu dunia, Bapak Saudara. Ngeri saya. Lagi pergi naik mobil, dengarnya lagu-lagu yang bukan lagu kemuliaan Tuhan. Ini mata kita ini kan enggak melihat sesuatu yang kasat mata, betul? Ternyata pas lagi asik-asik, oh yo, goyang ngedombret. Sebelahnya nggak tahu, saudara. Siapa ini di sebelahnya? Ya, ada makhluk lain. Bukan nakuti, firman Tuhan. Saya tak cari ayatnya, saudara. Bentar. Ada di Mazmur kok. Bentar ya. Multimedia dapat nggak? Yuk, Mazmur 22. Ayatnya yang ke-3, coba buka. Sama nggak? 22. Mana ini? Berarti ayat yang ke-4. Soalnya dalam kurungan 4. Oke, 4. Ayat yang ke-4. Padahal, kita baca sama-sama 2-3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Waktu orang-orang Israel itu memuji-muji Allahnya, yang bersemayam di situ siapa? Dia yang kudus. Yesus yang kudus bersemayam di situ. Yang menikmati, yang bertahta.
Waktu kita memuji-muji Allah kita, ada roh Allah yang beserta dengan kita. Amin. Tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian. Kenapa bisa runtuh? Bukan karena puji-pujian, hanya puji-pujian, saudara. Tapi ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka di sana. Sekali lagi, kalau kalimat ini kita bandingkan atau kita balik, di luar puji-pujian orang Israel, umat Israel, bahasa sederhananya di luar lagu rohani gereja, berarti ada sesuatu yang bertahta di situ. Malampir, genderuwo, tuyul, nggak tahu saudara apalagi jenis-jenisnya. Wewe gombel, jutaan ngesot, apalagi ya. Serem nggak saudara? Serem. Dia pasti mengikat pikiran kita, mengikat pendengaran kita, mengikat hati nuranimu, supaya engkau tidak lekat dengan firman Tuhan. Tapi kita memuji-muji Tuhan Allah kita, segala ikatan, segala belenggu dilepaskan. Kita mengerti siapa Tuhan kita. Kita dapat dekat dengan Tuhan kita. Karena inilah saudara, saya orang pemusik, saya tinggalkan itu semua. Udah lama ini saya dapatkan ayat ini. Dan puji Tuhan, sama sekali sekarang udah nggak ada lagu-lagu yang asing pun. Nggak apa-apa, biasa aja kok, saya masih hidup sekarang. Saya dapat ayat ini saudara, kalau lebih saya masih SMK. Saya SMK itu 2000 berapa ya? Saya lulus SMK 2009. Berarti 2006 ya. 2006, 2007, 2007, 2008, 2009. Sampai sekarang saya masih hidup, nggak nikmati lagu itu juga. Dulu suka main-main di kafe, saudara, main musik di kafe, dibayar, senang banget. Beli 200.000, beli 300.000, rasanya kayak gue banget gitu. Tapi saya putuskan, tahu ya firman Tuhan ini, saya hanya mau nyembah Tuhan. Obed-Edom ketika dia membawa tabut ke rumah mereka, Obed-Edom sangat diberkati. Bapak saudara tahu Obed-Edom? Kita lihat ya. Dua Samuel ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Apa yang terjadi? 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apa maksud dari ayat ini? Tabut perjanjian Tuhan berisi tentang puji-pujian kepada Allah Israel. Puji-pujian, nyanyian itu adalah sebuah perjanjian kita dengan Tuhan. Kenapa kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini berisi tentang apa saudara? Perjanjian. Makanya ketika lagu puji-pujian itu kau nyanyikan terus di rumahmu, selalu ada dalam rumahmu, firman Tuhan mencatat 3 bulan tabut Allah di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin.
Kalau saya tanya siapa yang mau berkat Tuhan, saya tutup mata pun saya tahu dari ujung sini sampai ujung sana semua pasti mau. Ini bukan karunia kenabian, saudara. Tapi udah pasti tahu punya lah. Amin. Makanya saudara, kita pergi untuk memuliakan Allah, bersuka cita. Mau rumah yang diberkati? Tinggalkan itu lagu-lagu yang bukan daripada Tuhan. Ini firman Tuhan. Amin. Tinggalkan itu dari kupingmu itu. Tinggalkan itu dari hasratmu. Desire. Yang mau berhenti katakan amin. Yang mau masih dikit-dikit katakan yes. Sayang, maksudnya lagu terkenal nih. Kalau nggak ikut ini nggak tren nanti. Saya ketinggalan zaman nanti. Silahkan tinggalan zaman daripada ketinggalan sorga. Zaman akan berakhir kok. Ya, mau kita hidup sampai tahun 5000 nyusahin orang ya. Nyusahin saudara yang ada. Tampilkan slide-nya. Para gembala melakukan hal yang sama. Mereka berangkat ke Bethlehem. Setelah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka memuji, memuliakan Allah. Biarlah Natal selalu menyadarkan kita untuk selalu memuliakan Allah melalui hidup kita. Katakan yes. Saudara, pesan Natal pagi hari ini, kita masih mau tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu, kemuliaan, kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas firman yang sudah ditabur melalui Pastor Abraham. Kami percaya tidak pernah sia-sia, tapi firman-Mu merubah hidup kami ya Tuhan. Biar kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Abraham, terus tambah-tambahkan hikmat, urapan, pakai lebih dahsyat lagi sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, kami ucap syukur, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita mau berikan persembahan untuk pembangunan gereja kita, saudara. Nah, sambil kita mempersiapkan, kita akan satu dalam doa. Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan untuk renovasi gedung, biar kami memberi dengan sukacita, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, di dalam nama Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Kotaknya sudah di depan, saudara, silakan maju, Tuhan berkati. Baik, kita akan berikan pengumuman, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih kehadirannya hari ini. Saya akan membacakan pengumuman seminggu ke depan. Ibadah tanggal 22 Desember 2024 pukul 8 dan pukul 10 akan dilayani oleh Pastor Denny Lim bertempat di EFLC Tangerang. Kemudian di pukul 17 akan dilayani oleh Pastor Toto Suleman. Dan di tanggal 25 Desember kita akan mengadakan ibadah onsite di tempat ini, akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra pukul 9 pagi dan hanya 1 kali ibadah. Sekian pengumuman untuk seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri makin ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Dengan iman kata Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terimalah seluruh berkat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa akan menyertai seluruh kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada penyertaan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupanmu. Ia mencukupkan apapun yang kau makan, apa yang kau pakai dan apa yang kau minum disediakannya bagimu, dicukupkannya bagimu dengan berlimpah-limpah-limpah. Sehingga pagi hari ini apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Yesus yang diberkati pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.